Tuhan itu katanya laisa kamislihi syai'un, Ya. ya kan? Tapi di sisi yang lain juga dikatakan nurin ala nur, gitu kan ya. Nah, menurut rasio Kang Abu bagaimana tuh dua hal itu? Kan itu tuh maksudnya kan nggak ada yang serupa kan, ya kan? Tidak menyerupai segala sesuatu. Tidak menyerupai segala sesuatu. Sekarang pertanyaannya gini, Mas Hendra. Nur ala nurin itu kan cahaya di atas cahaya. Sekarang pertanyaannya, kalau cahaya di atas cahaya, semua ini adalah produk cahaya, semua ini adalah sumbernya sama. Betul nggak? Oke. Karena semua ini adalah energi kan. Oke. Iya kan? Oke. Berarti kan dari semua yang kita lihat ini, mau manusia, mau ini semua, maka materi itu adalah energi yang memadat kan. Jadi to be simple, untuk mudahnya, bahwa ini semua adalah energi. Betul nggak Mas Hendra? Oke, sekarang saya tanya, kalau ini semua energi, berarti kemanapun saya melihat energi itu nggak? Melihat cahaya itu nggak? Iya dong. Berarti kalau kita menyadari bahwa ini adalah realitas, kemana saja saya melihat wajah Allah. Wajah itu kan penampilan, ya kan? Tapi bukan Allah, karena ini partikel. Kalau ini disatuin semua, baru jadi Allah. Ini kan tetesan-tetesannya. Berarti semuanya dia nggak? Sekarang saya tanya, tidak ada yang serupa dengan dia, betul nggak? Iya. Kenapa, Mas? Karena semuanya dia. Gitu loh. Orang semuanya dia kok. Kita terselimuti oleh dia. Kita terselimuti oleh dia, gitu. Jadi pada dasarnya di Al-Baqarah 115, kenapa ada kata-kata kemana timur dan barat milik dia, kemana saja kamu melihat penampilanku. Jadi kalau kamu mau ngelihat apapun, ya kamu cuma ngelihat aku gitu. Jadi ngelihat yang paling gampang sih melihat Tuhan, betul ya Kang Abu. Iya. Kita akhirnya tidak hanya bilang Allahu Akbar, tapi kita tahu seberapa besar. That's it. Karena gini Mas, Allahu Akbar itu bukan Allah besar sih. Dia selalu membesar gitu loh. Itu tuh continue gitu loh Mas. Nggak ada batas lah gitu bahasanya gitu. Gitu ya. Apa bedanya Allah, Rabb dan Ilah menurut Kang Abu? Wah itu panjang banget. Panjang. Gini ya, simpelnya aja. Oke, siap. Dalam perspektif, Allah itu adalah sang realitas. Sang realitas itu bisa menampil dalam bentuk yang namanya hukum. Menampil dalam bentuk hukum namanya Rob. Makanya kalau dalam perspektif bahasa Inggris ada God, ada Lord. Oh my God, oh my Lord, ini dua hal beda. God itu Allah, Lord itu Rob. Jadi Allah punya perspektif, dia Rob. Rob itu artinya mendidik. Mendidik ini nanti dia berbentuk hukum. Maka salah satu Robnya Allah, hukum semesta. Ini adalah Robnya Allah. Gitu. Iya. Gampangannya begitu. Makanya ada doa itu Allahumma, ada Robbana gitu loh Mas. Iya. Nah ketika dia Rob, itu dia lagi proses mendidik namanya. Makanya pendidikan itu disebut tarbiyah tuh. Gitu. Nah, contoh. Ketika saya nanam melon keluar melon, ini hukum nih. Ini Rob nih. Nggak mungkin nanam melon keluar durian. Gitu kira-kira. Nah, yang meliputi semua sang pemiliknya itu disebut Malik. Nggak bisa diganggu-gugat gitu. Nah, maka semua hanya tunduk kepada ilah ini gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi nanti mungkin ya kapan-kapan kita bahas detail gitu. Makanya kenapa di surat An-Nas nomor pertamanya Rob dulu. Baru Malik, baru ilah. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah, Mas. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya bukan Malik pangkatnya. Aku hebat loh. Tapi aku memperkenalkan diriku karena kewelas asihanku gitu. Jadi Maliknya belakangan, apalagi ilahnya gitu. Nah, jadi kenapa nomor satunya Bismillahirrahmanirrahim? Maka kata kuncinya adalah welas asih atau kasih sayang inilah yang menjadi namanya dia gitu. Nah, jadi sederhananya memang benar kita harus ngerti bahwa Allah ada partikel Rob, Malik dan Ilah, tapi seenggaknya ngerti bahwa ketika Allah sedang menjadi Rob ini adalah konteks di mana mendidik, konteks di mana dia sedang menjadikan hukum dalam kesemestaan ini gitu. Singkatnya gitu dulu Mas. Oke. Kapan-kapan kita bahas detail ya. Siap. Kapan-kapan.